Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang tadabbur surat Al-A'la ayat 14 sampai 17 dan tadabbur surat Al-Fajr ayat 17 sampai 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang kami hormati, ada seorang pujangga dan sastrawan Indonesia yang namanya Ronggo Warsito. Itu dalam serat Kaladidanya pernah berkata, menangi jaman edan, yen orang edan ora keduman. Ning sak bejo-bejone uwong isih bejo wong kang eling lan waspada. Artinya, menyaksikan zaman gila serba susah dalam bertindak, ikut gila namun tak tahan. Tapi kalau tidak mengikuti gila, tidak akan mendapat bagian. Namun telah menjadi kehendak Allah. Seberuntung-beruntungnya seorang, lebih beruntung mereka yang tetap ingat dan waspada, serta memegang teguh nilai-nilai agama. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saat di atas menjadi renungan kita bersama bahwa orang beruntung bukanlah mereka yang punya banyak harta melimpah. Rumahnya megah, mobilnya mewah, lebih-lebih juragan tanah. Justru dalam penjelasan surat Al-A'la, yaitu surat ke-87 ayat 14 sampai 17, berbanding terbalik dengan persepsi tersebut. Mari kita renungi surat Al-A'la ayat 14 sampai ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Tetapi kamu orang-orang kafir memilih kehidupan duniawi, sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Ibnu Katsir menjelaskan yang dimaksud dengan qad aflaha man tazakka adalah mereka yang senantiasa membersihkan dirinya dari perangai tercela dan akhlak yang buruk serta mentaati perintahnya. Abu Hayyan Al-Andalusi dalam tafsirnya Al-Bahr Al-Muhit, Ibnu Abbas dalam tafsir Al-Ibnu Abbas, dan Al-Zamarsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf memaknai lafaz tazakka dengan tatohharo, yang artinya yaitu membersihkan diri dari syirik. Ditegaskan juga dalam ayat ini, orang yang memperoleh kemenangan dan keberhasilan itu adalah orang yang tazakka. Kata tazakka berasal dari zakka yang berarti al-nama atau tumbuh. Oleh karena itu, Al-Zujaj menafsirkan kata ini dengan memperbanyak takwa. Menurut Qatadah, membersihkan diri itu dengan beramal soleh. Salah satu bentuk amal soleh yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap gerak-geriknya. Kemudian sholat. Surat Al-A'la ayat 15. Andai seseorang mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan berbohong, memanipulasi laporan pertanggungjawaban, korupsi triliunan, nabok nyilih tangan atau memukul dengan meminjam tangan orang lain, menebar kebencian dan permusuhan, serta segala bentuk perilaku tercela lainnya. Sedangkan yang dimaksud dalam kalimat fasollah adalah sholat wajib 5 waktu, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Munzir, Ibnu Abbas, dan Al-Zamaksyari. Menurut Al-Jazairi, tidak hanya sholat wajib, tetapi juga sholat nafilah, yaitu sholat sunnah. Ibadah sholat termasuk ibadah vertikal paling agung. Dalam surat Al-Mu'minun, ayat 1-2 dijelaskan bahwa di antara orang yang memperoleh falah atau keberuntungan adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Sikap menjadikan dunia sebagai prioritas utama dan akhirat belakangan adalah perilaku orang yang merugi. Justru kita harus menjadikan dunia sebagai sarana, bukan sebagai tujuan untuk mencapai kebahagiaan hakiki. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya,
Seandainya dunia di sisi Allah sebanding dengan sayap nyamuk, maka Dia tidak memberi minum sedikit pun darinya kepada orang kafir. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Maka letakkanlah dunia di tanganmu, bukan di hatimu, niscaya engkau selamat. Bukankah itu yang diajarkan dalam agama Islam? Sebagai manusia, kita tentu menghendaki keberuntungan dan menghindari kerugian dalam hidup adalah hal yang lumrah atau wajar. Dalam ayat di atas, Allah SWT telah memberikan 4 kriteria atau klasifikasi orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan, yaitu yang pertama, beriman kepada Allah SWT sekalipun mendapati rintangan hidup. Yang kedua, mengingat Allah SWT dalam setiap langkahnya. Yang ketiga, melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu dan mengerjakan sholat sunnah. Dan yang keempat adalah menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat, bukan sebagai tujuan akhir. Insya Allah, apabila kita mengaplikasikan keempat kriteria tersebut, hidup kita akan selamat fid din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan ke tadabbur surat Al-Fajr ayat 17 sampai 30. Kita awali dulu dengan ayat 15 karena ini saling berkaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Artinya, adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya, lalu dimuliakannya dan diberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Adapun bila Tuhannya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku menghinakanku. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin. Dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang batil, dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Allah SWT berfirman, mengingkari sifat manusia yang apabila Allah meluaskan baginya dalam hal rezeki untuk mengujinya melalui rezeki itu, maka ia menganggap bahwa hal itu merupakan kemuliaan dari Allah SWT untuk dirinya. Padahal kenyataannya tidaklah demikian. Bahkan sebenarnya hal itu merupakan ujian dan cobaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Mu'minun ayat 55-56 yang artinya, apakah mereka mengira bahwa harta dan anak-anak yang kami berikan kepada mereka itu berarti bahwa kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak, sebenarnya mereka tidak sadar. Demikian pula sebaliknya, Allah menguji dan mencobanya dengan kesempitan rizki. Dia mengira bahwa hal itu merupakan penghinaan dari Allah SWT kepadanya. Maka disanggah oleh firman Allah dalam surat Al-Fajr, kalla, sekali-kali tidak demikian. Yakni sebenarnya tidaklah seperti yang diduganya baik dalam keadaan mendapat kesukaan maupun dalam keadaan mendapat kedukaan. Karena sesungguhnya Allah memberi harta kepada siapa yang disukainya dan juga kepada orang yang tidak disukainya. Dan Allah menyempitkan rizki terhadap orang yang disukainya dan juga terhadap orang yang tidak disukainya. Dan sesungguhnya pokok pangkal permasalahan dalam hal ini tergantung kepada ketaatan yang bersangkutan kepada Allah SWT dalam dua keadaan tersebut. Apabila ia diberi kekayaan, hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya itu. Dan apabila mendapat kemiskinan,
hendaknya ia bersabar dan tetap menjalankan ketaatan kepada Allah. Di dalam ayat 17 terkandung makna perintah untuk memuliakan anak yatim, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnul Mubarak, dari Sa'id ibnu Ayyub, dari Yahya ibnu Sulaiman, dari Yazid ibnu Abu Qayyas, dari Abu Hurairah, Nabi SAW yang telah bersabda, yang artinya, sebaik-baik rumah di kalangan kaum muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan baik, dan seburuk-buruk rumah di kalangan kaum muslim adalah rumah yang di dalamnya terdapat anak yatim yang diperlakukan dengan buruk. Kemudian Nabi SAW berisyarat dengan kedua jari tangannya lalu bersabda, "Aku dan orang yang menjamin anak yatim berada di dalam surga seperti ini." Ayat 18, yaitu ia tidak memerintahkan orang lain untuk memberi santunan kepada orang-orang fakir dan miskin, dan sebagian dari mereka tidak menganjurkan hal itu kepada sebagian yang lain. Sedangkan di ayat 19, yang dimaksud dengan turof adalah harta warisan, yakni memakannya tanpa mempedulikan dari arah mana dihasilkannya, baik dari cara halal maupun cara haram. Ayat 20 menyebutkan tentang kecintaan yang banyak. Sebagian ulama mengartikan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, selanjutnya surat Al-Fajr ayat 21 sampai ayat 30, yang artinya sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut, dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya, maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kengerian yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Maka Allah berfirman, sekali-kali tidak akan terjadi apabila bumi digoncangkan berturut-turut, yaitu bila bumi dan gunung diratakan, serta mayat-mayat keluar dari kubur-kubur mereka menuju Tuhan mereka. Dan datanglah Tuhanmu untuk menetapkan keputusan di antara hamba-hambanya sesuai dengan yang dikehendakinya. Sedangkan para malaikat datang di hadapnya bersof-sof. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, neraka jahanam akan dihadirkan. Ia mempunyai tali kekang 70.000 buah. Setiap tali kekang dipegang oleh 70.000 malaikat. Mereka menyeretnya. Allah Ta'ala berfirman, dan pada hari itu ingatlah manusia terhadap amal perbuatannya dan sesuatu yang telah ia lakukan, baik pada masa yang telah lampau sekali maupun yang mereka lakukan sebelum mati. Akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya, yaitu bagaimana mungkin ingatannya itu akan memberikan manfaat bagi dirinya. Dia mengatakan, alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini. Dia sangat menyesali kedurhakaannya yang telah dia lakukan di masa lampau. Bila dia adalah orang yang durhaka, dan dia sangat menyesal mengapa dia tidak memperbanyak ketaatannya. Bila dia adalah orang yang rajin melakukan ketaatan kepada Allah, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad
dari Muhammad bin Amroh dari sahabat Rasulullah SAW yang telah memberitakan bahwa Rasulullah bersabda, kalau saja seorang hamba tersungkur di atas wajahnya sejak dia lahir sampai mati di dalam ketaatan kepada Allah, pastilah dia akan merasa cukup bila hari kiamat itu datang. Dan pastilah dia sangat menginginkan dikembalikan ke dunia untuk beribadah agar dia memperoleh ganjaran dan pahala yang lebih banyak lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka pada hari itu tidak ada seorang pun yang menyiksa seperti siksanya, yaitu tidak ada seorang pun yang lebih hebat siksanya daripada siksaan Allah terhadap orang-orang yang mendurhakainya. Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya, yaitu tidak ada seorang pun yang dapat menggenggam dan mengikat yang lebih hebat dari genggaman dan ikatan zabaniyah terhadap orang-orang yang kufur terhadap Tuhan mereka. Semua siksa ini hanya diterima oleh orang-orang yang gemar berbuat dosa dan zalim. Adapun jiwa yang suci dan tentram, maka dia akan merasa damai dan kokoh, serta selalu berputar di dalam lingkaran kebenaran. Maka akan dikatakan kepadanya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu, yaitu kembalilah ke haribaan Tuhanmu dan pahala yang terdapat di surganya, dengan hati yang puas lagi diridhoinya, yaitu dia rela menjadikan Allah sebagai Tuhannya, dan Allah pun rela menjadikan dia sebagai hamba yang dikasihinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Hal ini dikatakan ketika sakaratul maut dan di hari kiamat nanti. Dan sebagaimana malaikat memberikan kabar gembira kepadanya ketika dia sakaratul maut dan ketika bangkit dari kubur. Maka demikian pula di hari kiamat nanti. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Ibnu Asyakir dalam biografi Rawahan ibinti Abi Amr Al-Auza'i dengan sanadnya dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, katakanlah, ya Allah, aku memohon kepadamu jiwa yang tenang dan keimanan akan pertemuan denganmu, ridho atas ketentuanmu, dan rasa puas atas pemberianmu. Demikian ibu-ibu tafsir ataupun tadabbur surat Al-Fajr ayat 17-30. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.